Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marindri Cayanti dari Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya sebagai mahasiswa studi independen bersertifikat di PT Sitek ERP Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul manufaktur, yang diantaranya yang pertama yaitu mengenai pengaturan dan penggunaan modul manufaktur, yang kedua otomatisasi proses produksi, ketiga integrasi analisis data untuk prediksi permintaan, keempat pelacakan produksi secara digital, kelima penyusunan laporan dan evaluasi, dan yang terakhir create bill of material dengan tipe manufaktur this product. Di sini langkah pertama kita harus mengaktifkan fitur manufaktur terlebih dahulu dengan cara klik aktifkan. Kemudian jika sudah, ini kita ke home menu, kemudian manufacturing. Nah, di sini pengaturan dan penggunaan modul manufaktur, yang pertama kita harus install dan konfigurasi modul manufaktur. Tadi kita sudah melakukan install, kemudian ini kita akan melakukan konfigurasi dengan cara klik configuration, kemudian setting. Nah, di sini kita akan melakukan setting untuk yang pertama ini ada work center. Work center merupakan pusat kerja di mana tempat proses produksi terjadi dalam satu fase. Artinya dalam satu work center pasti ada bahan baku atau raw material yang diproses produksi kemudian menjadi hasil produksi atau production result. Ini kita klik work center. Kemudian di sini kita klik new untuk membuat work center baru. Ini misalnya di sini saya menambahkan dengan work center Sitek. Kemudian untuk working hours-nya ini bisa kita pilih 40 hari atau 35 hari. Di sini 40 hari per minggu. Kemudian untuk time efficiency ini merupakan durasi yang diharapkan untuk melakukan pekerjaan di work center. Misalnya ini jika 100% maka proses produksinya ini hanya 1 kali, namun kalau 200% itu nanti akan menjadi 2 kali lipat. Untuk kapasitas ini jumlah produk yang dapat diproduksi secara paralel, misalnya 1. Kemudian untuk cost per hour ini merupakan biaya operasional per jam. Misalnya di sini kita isikan 1000, dan jika sudah selesai membuat ini bisa kita save. Nah, jika kita sudah klik save, kita kembali ke konfigurasi untuk mengaktifkan unlock manufacturing order dan juga location report for manufacturing order. Ini kita checklist. Nah, jika sudah, ini bisa kita klik save. Nah, untuk yang selanjutnya di sini kita diminta untuk membuat bill of material untuk produk yang akan kita produksi. Di sini kita bisa klik produk, kemudian pilih bill of material. Kemudian ini kita klik new untuk membuat bill of material baru. Nah, untuk produk yang di sini misalnya kita akan membuat meja kayu. Ini kita klik create meja kayu. Kemudian untuk bill of material tipenya ini manufacturing this product. Di sini bill of material ini berfungsi untuk kita mengetahui apa saja yang kita butuhkan untuk membuat sebuah meja kayu. Misalnya di sini untuk membuat sebuah meja kayu kita memerlukan word panel, dan juga saya tambahkan di sini drawer black. Untuk one panelnya misalnya ini kuantitasnya 2, maka maksudnya di sini untuk membuat satu meja kayu kita membutuhkan word panel 2 dan juga drawer black 1. Dan ini bisa kita save. Nah, selanjutnya kita diminta untuk membuat manufacturing order untuk produk ini. Ini kita bisa klik operation, kemudian manufacturing order. Nah, di sini kita klik new untuk membuat baru. Nah, untuk produknya tadi kita masukkan meja kayu.
Nah, di sini karena kita sudah tadi membuat bill of materialnya, maka ketika kita mengetikkan produknya, bill of material sudah akan otomatis terisi untuk komponen-komponen seperti word panel dan juga roll black ini. Kemudian untuk kuantitinya, jika di sini saya ganti menjadi 10, maka kuantitas untuk per komponennya juga akan berubah 10 kali lipat. Untuk word panel menjadi 20 dan roll black menjadi 10. Karena di sini komponen ini mengikuti jumlah kuantitas yang akan kita buat. Jadi misalnya jika kita akan membuat 10, maka word panel ini akan dikalikan 10 karena kita akan memproduksi 10 produk. Jika sudah, ini bisa kita klik confirm. Jika sudah muncul seperti ini, kita klik produce all, maka manufacturing ordernya sudah selesai. Selanjutnya kita cek untuk di produknya meja kayu ini on handnya sudah ada 10. Kita klik more, kemudian reordering rules, ini kita klik new. Kemudian untuk misalnya minimal kuantitinya ini kita isi 10 dan maksimal kuantitinya ini kita isi 15. Kemudian ini bisa kita save. Nah, selanjutnya kita ke menu, kemudian sales, kemudian kita klik reporting dan sales. Nah, di sini ada grafik yang dapat digunakan untuk menganalisis prediksi untuk membuat jadwal produksi di manufaktur. Kemudian di sini yang selanjutnya kita akan membuat work order. Ini kita klik new, kemudian untuk produknya misalnya di sini meja kayu. Nah, ini kita ke work order. Ini kita add a line. Di sini untuk expiration duration-nya misalnya kita isi selama 10 menit. Nah, kemudian untuk work center-nya ini kita bisa menggunakan WCC tag untuk work center yang sudah kita buat di awal tadi, yaitu 40 minggu per jam. Kemudian untuk operation-nya ini sebagai contoh saja saya ketik table, kemudian ini kita confirm. Nah, di sini untuk durasinya 10 menit ini sebagai contoh saja, misalnya ini kita klik start, maka real duration-nya ini nanti akan berjalan sesuai dengan waktu yang sudah kita mulai, dan nanti akan berhenti di 10 menit. Nah, karena durasi saja, mungkin di sini akan kita klik done sebagai contoh. Di sini kita klik. Nah, maka statusnya di sini akan menjadi finish. Artinya proses produksi ini sudah selesai diproduksi. Jadi nantinya dengan work order ini kita bisa melacak proses produksi di Odoo secara digital. Kemudian ini bisa kita klik push all, kemudian kita confirm. Nah, maka di sini statusnya finish dan sudah done atau sudah selesai. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara create bill of material dengan tipe manufacturing this product. Ini kita kembali ke modul manufaktur terlebih dahulu. Kita klik produk, kemudian bill of material. Ini kita klik new. Nah, untuk produknya misalnya di sini kita menggunakan kursi. Untuk kuantitinya saya masukkan 1. Nah, bill of material ini yaitu agar kita mengetahui secara langsung apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kursi dengan komponen-komponen yang ada. Misalnya di sini untuk membuat satu kursi kita memerlukan, ini saya tambahkan
misalnya wood panel, kita cari dulu ini. Nah, kemudian bisa kita tambahkan komponen lain juga raw materialnya. Ini misalnya bolt. Nah, di sini untuk wood panelnya saya edit menjadi 2. Nah, seperti ini. Maksudnya di sini yaitu untuk membuat satu kursi kita memerlukan komponen ada 2, yaitu wood panel sebanyak kuantitasnya 2 dan juga bolt kuantitasnya sebanyak 1. Nah, untuk bill of material tipenya sendiri tadi kita diminta untuk menggunakan manufacturing this product, maka di sini kita klik yang manufacturing this product. Kemudian jika sudah, ini bisa kita klik save. Nah, maka bill of material ini sudah selesai kita buat dan sudah muncul di kumpulan bill of material. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.